Hai investors, selamat datang di podcast BRI Manajemen Investasi. This is the 5 questions. Jadi, the 5 questions adalah dialog yang akan membahas isu-isu seputar reksadana dan dunia investasi. Akan kita rangkum dalam 5 pertanyaan besar yang akan dibantu dijawab oleh Mas Kausar Pratama. Welcome Mas Kausar Pratama. Thank you. Halo. Hari ini Mas, kita akan ngebahas the first semester of 2026. Oke investors, langsung aja ke pertanyaan pertama. Sebenarnya, apa sih yang sedang terjadi di pasar di semester pertama dari 2026 ini? Oke. Sebenarnya pertanyaan ini sering banget ya ditanyakan ke saya, baik lagi event atau lagi ngobrol-ngobrol seperti ini. Karena saya akan coba ngomong dari awal tahun dulu ya. Jadi memang kalau kita tahu bahwa semenjak tahun 2025 yang kita bisa bilang bahwa pasar modal Indonesia kembali bergairah, di awal tahun di akhir-akhir kalau nggak salah ingat saya sekitar bulan Januari, saat itu lagi ada pengumuman yang mengejutkan pasar modal Indonesia, terutama di equity ya. Lagi itu ada pengumuman terkait dari MSCI Indonesia, MSCI ya, yang membahas tentang market Indonesia, terutama keterbukaan informasi, terus juga ketersediaan data dan lain. Intinya bahwa MSCI butuh atau di belakangnya adalah investor mereka butuh lebih kejelasan atau lebih, kalau saya bisa bilang, lebih menjelaskan, lebih detail, baik itu performance dari perusahaannya dan lain-lain, dan juga dalam versi bahasa Inggris. Intinya seperti itulah. Nah, seiring market lagi itu market mulai pulih, namun ketika di bulan Februari akhir ada berita lagi, yaitu perang antara Iran dan juga Amerika ya, seperti kita ketahui sampai dengan sekarang ya. Ketika perang, market hancur, harga minyak lumayan spike up ya kan, dimana akhirnya membuat banyak negara-negara emerging market yang tadinya lagi growth gitu ya, kayak seperti kita kemarin, mulai kalau saya bisa bilang, kalau ibarat orang mulai was-was gitu ya. Kenapa? Karena ketika harga minyak tinggi, otomatis kalau kita dengan negara yang lagi berkembang, cadangan kita, kalau kita bilang defisit anggaran kita sudah makin menipis. Sehingga isu terkait defisit anggaran kita pun semakin meluas. Setelah itu ya banyak program-program pemerintah yang akhirnya dievaluate kayak MBG gitu ya. Terus juga akhirnya bensin itu juga naik gitu ya. Jadi memang akhirnya membuat kekhawatiran itu semakin membesar di pasar modal kita gitu. Yang akhirnya ya sampai dengan kemarin per year to date di bulan Juni itu kurang lebih minus untuk equity-nya itu kurang lebih hampir 30%-an gitu. Jadi memang hal tersebutlah yang banyak akhirnya kepercayaan asing lah kalau saya bisa bilang, foreign investor yang akhirnya keluar dari market, outflow gila-gilaan di equity, yang akhirnya memang membuat pasar saham kita semakin terjun ke dalam, seperti itu sih. Oke, berarti pertama dari MSCI terkait transparansi pasar modal kita kan Mas, itu tadi itu ngasih sentimen buruk. Terus yang kedua berarti tadi dampak geopolitik ya berarti ya. Perang Iran dan US dan gimana itu ngedampak ke fiskal kita sendiri. Nah, itu kan equity yang tadi Mas Tamando bilang dari sebenarnya mereka sempat all time high juga ya, IHSG kita di awal tahun di 9 ribuan. Sekarang udah tertekan ya. Year to date itu udah min 30%-an sekitaran. Itu kan pasti ngedampak tuh Mas ke portofolio reksadana. Nah, itu kan jadi reksadana tuh ada yang turun naik nih. Apalagi di equity kan. Nah, itu sebenarnya apakah itu hal yang normal dan gimana investors untuk bantu menanggapin apa yang sedang terjadi dalam konteks reksadana ya Mas? Ya, oke. Sebenarnya gini sih, kalau kita ngomongin reksadana itu sendiri gitu ya, sebenarnya kan isinya adalah portofolio efek, di mana kalau kita ngomongin di sini kasusnya adalah reksadana saham, berarti efek-efek di sini adalah efek-efek reksadana efek-efek saham. Nah, karena equity kita ini dari awal tahun sampai dengan kemarin itu minusnya cukup dalam, pasti akan impact ke reksadana. Jadi setiap hari pergerakannya pasti akan mengikuti pergerakan dari indeksnya itu sendiri. Kalau kita ngomong bisa GCI atau LQ45 gitu ya. Jadi ya memang
hal tersebut yang sangat mempengaruhi NAB kalau kita bisa bilang, nilai aktiva bersih dari reksadana sendiri. Yang kedua tadi pertanyaannya gimana? Gimana cara investors nanggepin volatilitas di reksadana gitu, Oke, Mas? terkait hal tersebut, jika investor memang punya harus punya apa ya, kalau saya bisa bilang dia harus ngerevisit dia punya portofolio. Mhm. Pertama memang kalau kita bisa bilang, jika kemarin pas lagi turun mereka sudah bisa keluar, ya mereka megang lebih baik saat ini megang cash dulu lebih banyak, porsi di cash-nya akan, lebih baik, lebih besar dibanding masuk ke, sektor, baik itu di reksadana saham maupun juga mungkin obligasi gitu ya. Jadi megang ya kalau kita bisa bilang dengan kondisi yang sekarang yang volatilitas tinggi, eee cash is the king. Mmm, Lebih baik megang cash, jadi ketika memang timing-nya sudah bagus, sudah mulai bisa DCA gitu, seperti sekarang gitu ya di equity kita. Sekarang ini kalau saya bisa bilang sudah mulai, bisa DCA. oke. Walaupun, terbatas ya, kita balik lagi ngelihat pergerakan dari, equity itu sendiri, ditambah dengan, melihat, apa namanya, pertumbuhan yang ada, gitu sih, Oke Mas. oke. Di situ dollar cost averaging ya, Mas, berarti? Betul betul Turun-turun terus, average down terus? betul. Oke oke oke. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan ketiga. Kalau pasar seperti ini, lebih baik berinvestasi atau lebih baik stop berinvestasi atau tetap lanjut? Oke, kalau saya bisa bilang justru saatnya investasi sekarang. Kalau misalnya nasabah, ini kita ngomong tadi kan kita bahas nasabah yang memang sudah tercemplung ya. Tapi kalau yang masih baru, pas banget justru mereka ketika megang cash banyak, ya saatnya mulai masuk ke investasi. Jadi sebenarnya bagi nasabah-nasabah yang memang kalau saya bisa bilang masih memiliki dana idle yang belum kepake, mungkin udah bisa mulai masuk ke reksadana gitu. Jadi kalau saya bisa bilang nasabah-nasabah gitu ya, kalau memang dananya masih cukup, ya itu tadi, mulai diatur, lihat portofolionya, apakah memang, sudah sesuai gitu ya, balik lagi dan juga jangan langsung, put in one basket atau put in all di satu reksadana tertentu gitu ya, Iya, balik lagi, karena market masih volatilitasnya masih tinggi, lebih baik, masuknya nyicil, oke. pelan-pelan gitu ya, bertahap lah kalau saya bisa bilang dengan tadi strategi dollar cost averaging, Oke, gitu. mungkin diversify juga ya terhadap aset kelas. Betul, Bisa jadi saham, campuran, pendapatan mhm, tetap, ditebar aja lah uang ya yang money ada. market. Jadi mungkin menurut saya sih, ya kalau misalnya orang appetite-nya di equity gitu ya, mungkin saat ini untuk pertama kali masuk 10% di equity, 90% di pasar money market dulu. Iya, Sambil nanti seiring berjalannya waktu, ya kan, pasar modal mungkin makin membaik, ya baru sedikit-sedikit lah dibesar, gitu nyicil Kak. kita. Ya betul, karena secara secara valuasi karena kita semakin turun, otomatis, GCI juga secara valuasi pun makin murah gitu, makin sebenarnya masih, wah makin enak lah gitu Iya. untuk beli lah gitu. Secara valuasi PE kita tuh udah hampir di level COVID ya, Mas, Iya, sebenarnya ya. betul Dan kan kalau kita semua ingat, investors dulu kan habis COVID, post COVID boom, jadi saya rally tinggi banget. Jadi betul. sebenarnya ini ada opportunity nih, Mas, ya untuk Iya, orang-orang yang masih pegang cash. betul. Oke, siap. Oke, pertanyaan keempat, Mas. Mungkin boleh share dikit di masa kayak gini, manajer investasi tuh apa sih strategi mereka? Apa yang kita lakuin untuk ngenanggepin situasi pasar yang volatile seperti sekarang? Oke, kalau dari kita, dari fund manager gitu ya, kalau kita berbicara terkait situasi seperti ini, sebenarnya dari fund manager tuh nggak berbeda dengan, investor pro kalau saya bisa bilang. Dia Oke, pasti akan nge-rebalancing dari sisi portofolio dan segala macam gitu ya. Pasti saat ini teman-teman dari fund manager, mereka akan melakukan, membesarkan, apa, saya bilang cash lah gitu ya, di porsi mana cashnya. porsi cash mereka akan selalu lebih besar. Ketika marketnya lumayan dalam, teman-teman dari fund manager pasti akan, lebih banyak memegang cash dibanding equity itu sendiri Oke dan oke juga oke. mungkin, mencari saham-saham yang memang masih bisa secara valuasi jauh lebih baik, secara ketahanan fundamental dan lain-lain gitu. Mhm mhm. Sambil melihat opportunity di mana saatnya mereka bisa mulai masuk ke saham-saham yang memang ya ketika udah turun dalam, ya ini fundamentalnya paling bagus, valuasinya bagus, mereka bisa masuk ke saham tersebut sesuai Mmm, dengan benchmark masing-masing reksadana yang dikelolanya. ngerti ngerti. Jadi nyari yang ada potential upside ya, Ya,
lebih tinggi lah ya dengan fundamental yang kuat. Penting support kayak gitu ya. Oke, langsung ya Mas ke pertanyaan kelima dan terakhir. Mungkin boleh tips and triknya nih. Apa sih 3 hal yang harus investor lakuin di masa-masa seperti ini? Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang umum ya, jadi pasti banyak banget, sebenarnya kita harus ngapain sih sekarang? Apakah Iya, panik iya, gitu iya, ya, harus iya, iya. ngapain gitu ya? Karena gini, sebenarnya bagi kita investor, sebenarnya kan kalau kita ngomongin invest, pasti ada tujuannya. Betul. Jadi pasti pertama bagi teman-teman kayak kita gitu, pasti ngeliat pertama tujuannya apa sih, apa yang kita pengen capai, dan berapa lama tujuan itu yang kita ingin capai. Jika masih jauh, panjang, misalnya tujuannya adalah misalnya mungkin ada yang mau beli rumah, ataupun nanti naik haji, ataupun mau sekolahkan anak gitu ya. Berarti kan itu emang long term. So ya jangan panik. Karena memang sekarang sebenarnya tadi waktunya untuk dollar cost averaging malah lebih bagus gitu. Karena bisa dapat harga yang lebih murah gitu ya. Tapi kalau yang gimana kalau yang nasabah-nasabah yang atau investor yang sudah mendekati aim-nya. Nah, kemarin teman-teman udah atau nasabah harus sudah mulai revisit portofolionya. Apakah sudah bisa harus dirubah ke apa namanya? Ke reksadana yang lebih lebih stabil ataupun lebih aman, bukan lebih aman ya, lebih tidak berfluktuatif seperti pasar uang gitu ya saat ini. Jadi kalau memang sudah deket, kalau saran saya sih sudah mulai bisa di-convert ke pasar uang gitu. Jadi supaya nilainya tidak terpengaruh lebih tinggi lagi gitu ya. Dan kedua, otomatis ya juga jangan FOMO gitu ya. Jangan yang dikit-dikit ngelihat peluang gitu kan. Karena sekarang ya tadi balik lagi dengan saham-saham murah kan membuat sebenarnya kayak, wah enak nih kita bisa beli aja, menggiurkan beli apa aja. Tapi balik lagi tetap harus punya risk profile gitu ya. Jangan sampai masuk ke saham yang memang nggak sesuai ataupun ya industri yang memang nggak appetite kita gitu. Karena keuntungan yang kita bisa bilang ya keuntungan semata gitu dalam tanda kutip, bisa jadi ya saham itu nggak yang punya fundamental bagus dan lain-lain. Jadi memang kita harus lebih selektif lah gitu. Jadi jangan asal pilih, apalagi kalau sekarang ini dengan situasi yang sekarang ya otomatis kita harus pilih-pilih yang memang memiliki fundamental yang baik gitu. Oke, siap. Berarti di masa-masa yang gonjang-ganjing kayak gini butuh realignment portofolio ya, Mas? Iya. Jangan FOMO dan yang paling penting jangan panik ya. Iya. Karena sekarang emang lagi bottom, tapi secara funda masih ada saham-saham yang oke. Iya. Nah, itu bakal malah present opportunity yang baik. Betul. Tapi tentunya harus ditelaah dengan baik juga. Betul. Jangan gampang tergiur gitu. Betul. Makanya hal tersebut saya bisa bilang ya keuntungan berinvest di reksadana yaitu udah ada fund manager yang mau berpikir atau melakukan kerjaannya untuk mereform our portfolio lah ya. Daripada kita langsung invest direct, di mana kita mungkin di saat seperti ini kita malah panik, malah ujung-ujungnya malah kita tertarik untuk trading menggunakan hutang atau apapun. Nah, kalau dengan reksadana segala kalau kita bisa bilang untuk di dalamnya beli saham apa dan lain-lain sudah dipikirkan oleh fund manager. Fund manager yang emang udah profesional lah mereka. Iya, betul. Kerjaannya sudah setiap hari seperti itulah kalau saya bisa bilang. Iya, betul. Nah, mungkin Mas nih pas nih untuk investors kita, reksadana BRI MI apa yang cocok dengan situasi kayak sekarang? Oke. Kalau ditanya dengan situasi yang sekarang, saya anggap pendengar ya dari 5 question ini ya, yang masih baru mau mencoba investasi, saya rasa sih yang paling mudah adalah reksadana pasar uang. Kita punya Surni Pasar Uang 3 gitu ya, kita cukup banyak dijual di apart-apart online, ataupun Surni Pasar Uang 2 yang memang kita biasa berkolaborasi dengan bank-bank partner kita gitu. Jadi dua produk itu saya rasa bisa menjadi pilihan bagi investor yang mau mencoba atau mau memulai atau mau menstabilkan portofolionya saat ini terlebih dahulu. Oke, siap. Oke, thank you Mas Tama atas insight-nya. Thank you. Alright investors, thank you for tuning in to the 5 questions. Jangan lupa untuk follow page kami dan subscribe ke channel kami biar nggak ketinggalan kalau ada episode barunya. Oke, thank you semuanya. Stay informed and stay invested.
Thank Thank you. you. Bye.